Teman-teman ingat tidak sih pada saat kampanye rasanya DP 0 rupiah ini Pak Gubernur itu salah satu topik yang ketika itu paling ramai dibicarakan dan belum lama ini ada yang jatuh Mas? Belum lama ini tidak apa-apa bisa diambil. Iya, ballpoint aja kok. Ballpoint jatuh. Mau perlu diambil? Saya ambil kan? Nggak apa, terus. Lagi seru bahas DP 0 rupiah. Penting ada bolpen karena kita bicara angka Mas Anies. Soalnya. Mau hitung-hitungan. Berapa DP-nya, berapa masa waktunya. Ini udah mode kalkulator ini sekarang. Siap Mas. Karena banyak yang bertanya-tanya sudah groundbreaking, tetapi kan mekanisme spesifiknya soal syarat-syaratnya itu belum diumumkan Mas Anies. Iya, betul. Apakah bisa kemudian disampaikan sekarang gambarannya? Secara umum ya. Jadi ini adalah mekanisme pembiayaan untuk warga Jakarta bisa punya rumah. Ya. Dan kenapa punya rumah itu penting? Kami tidak ingin sekedar rumah sewa. Karena kalau sewa seumur hidup meskipun murah, maka dia tidak bertumbuh asetnya. Jakarta itu kota yang harga tanah dan bangunan naik terus. Oke. Nah, mereka yang punya rumah kelas menengah ke atas itu kekayaannya bertambah karena nilai tanah yang naik. Ya, ini saya tahu ini program yang sangat dekat dengan di hati Anda dan Mas Andi. Ya. Yang saya ingin tahu bagaimana kemudian kan sudah groundbreaking, tetapi kan belum diumumkan resmi nih. Jadi saya ingin tahu sebetulnya jadi apa saja tuh syarat-syaratnya. Kita sekarang sedang membangun Saranajaya, PT Saranajaya membangun 703 unit, itu ada tipe 21 dan tipe 36. Ya. Jadi nanti kita akan membentuk PLUD yang nanti akan mengelola program ini. Insya Allah bulan April selesai BLUD-nya. Dan dengan BLUD ini, maka warga Jakarta akan bisa mendaftar, kemudian mendapatkan tempat ini. Badan Layanan Umum Daerah untuk pembangunan ini kira-kira 1,5 tahun. Jadi pertengahan 2019 insya Allah sudah selesai yang pertama. Mas Anies, ini spesifik Anda sasar untuk yang berpenghasilan berapa? Jadi nanti ini hanya untuk penghasilan yang kali ini itu yang di bawah 7 juta. Di bawah 7 juta? Ya, di bawah 7 juta. Dan cicilannya kira-kira kalau yang ukurannya 36 itu cicilannya kira-kira 2,1 juta per bulan. Kalau yang tipe 21 itu cicilannya kira-kira 1,25 juta per bulan. Oke. Ya. Nah, ini yang akan kita tawarkan, ini yang pertama. 20 tahun tuh ya, bayar cicilan. Bayar 20 tahun. Tenornya 20 tahun. Kita berharap mereka yang hari ini mudah kredit motor, mudah kredit mobil, sekarang bisa juga mudah untuk mendapatkan rumah. Supaya setelah 10 tahun, nilai kekayaan mereka juga meningkat. Tentu ada syaratnya. 1, warga Jakarta, punya KTP. Pertama tuh. Yang kedua, untuk sekarang kita prioritaskan yang sudah menikah. Karena untuk keluarga. Yang jomblo-jomblo belum boleh ya? Oke. Sebentar. Ini bukan belum boleh. Masih ada waktu setahun. Jadi siap-siaplah gitu. Baik. Setahun kan cukup tuh. Mas Anies, itu syarat-syarat yang ditetapkan dan nanti Anda bilang detailnya akan ada di BLUD itu. Tetapi kemudian ada kritikan yang masuk Mas Anies dari DPRD yang mengatakan sesungguhnya konsep ini belum terlalu matang dan sudah diluncurkan terlebih dulu. Kita dengarkan apa kritikan DPRD berikut ini. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Pak Anies dan Pak Sandi bahwa kebijakan DP 0 rupiah itu bukan kebijakan tunggal. Artinya masih ada kebijakan-kebijakan di luar kebijakan gubernur yang harus disinkronkan. Artinya kebijakan tentang perbankannya bagaimana. Jadi ini sebenarnya kebijakan yang masih mentah, yang belum matang bisa direalisasikan di Jakarta. Yang pertama. Yang kedua, Pak Anies sebetulnya juga tidak konsisten dengan janji yang disampaikan saat kampanye kemarin. Yang dijanjikan DP 0 rupiah itu adalah rumah tapak, bukan rumah seperti yang sekarang dibangun. Jadi ini sebetulnya ini untuk memenuhi janji yang sebenarnya tidak konsisten. Pertama soal matang dan tidak. Alhamdulillah, insya Allah matang. Kalau nggak matang nggak diluncurkan. Tapi belum diumumkan syaratnya. Meluncurkan jangan-jangan. Sudah diumumkan tuh persyaratannya. Itu sudah fix. Sudah persyaratan kita tadi. Soal warga Jakarta, kemudian sudah menikah, diprioritaskan sudah menikah dan ancar-ancar biayanya sudah jelas. Ancar-ancar, tapi belum fix kan? Tentu begini, kalau menghitungnya kira-kira 2,1 lah gitu. Kira-kira. Mas ngaruh tahu Mas 2,1, 2,5 jadi. Nah. Kalau 2,1-nya iya 2,1. Cuma 2,1, jadi sudah fix 2,1. Iya. Sudah fix. Kenapa? Enggak, perlu saya teruskan begini. Jakarta itu karena kemudian terkait dengan tadi. Saya selesaikan sebentar. Jakarta itu ada pusat, timur, barat, utara. Oke. Nah, tiap-tiap daerah itu
cicilannya beda-beda. Bukan cicilannya beda-beda, aturan dari pemerintah pusatnya beda-beda. Oh, karena ini menggunakan betul, FPLP, ya, jadi aturan ketika, pemerintah pusat, bukan dari pemerintah provinsi. Precisely. Tapi, karena itu izinkan selesaikan. Sebentar, selesaiin dulu. Ya. Gini, habis potong-potong terus. Jadi seperti gini, kalau Jakarta Selatan angkanya lebih tinggi dibandingkan misalnya di Jakarta Barat. Saya sampai tadi bawa catatannya sebetulnya. Nah, ini dia nih. Ya. Nggak apa-apa, bisa langsung resmi diumumkan sekarang, Mas, karena kan belum diumumkan resmi itu. Aja. Jakarta Selatan itu harga per meternya 9,2 juta. Kalau Jakarta Barat itu 8,9 juta. Lalu Jakarta Timur 8. Karena itulah nanti angkanya kira-kira sekitar itu. Oke. Ya, kenapa? Karena bukan kita yang mengatur. Nah, dengan cara begitu, insya Allah bagi teman-teman yang berharap untuk bisa mendapatkan program ini, go ahead. Lalu yang kedua, kami betul-betul berterima kasih. Kenapa? Kami itu mau menawarkan program DP 0% itu, kampanye sulit sekali. Untung saat debat ditanyakan oleh lawan kita. Dan ditanyakan 2 kali. Sehingga apa? Kita bisa menjelaskan dan jadi populer. Yang mempopulerkan bukan kami. Yang mempopulerkan adalah lawan kita. Betul. Karena itu, Mas Anies, saya potong dulu. Karena pas banget Anda bilang soal debat, kita jadi ingat memang debat itu dibahas. Kita ingatkan lagi apa yang dikatakan oleh Mas Anies saat debat, kita lihat cuplikannya. Jadi, bukan kita berbicara membangun rumah. Di situ letak bedanya. Kalau kita berpihak pada rakyat kebanyakan, maka kita carikan solusi agar mereka bisa mencari pilihan sesuai dengan yang mereka maui. Tapi kalau kita hanya top down, mengerjakan yang mudah, cukup bangun rumahnya, lalu minta mereka untuk masuk. Di situ perbedaan mendasarnya. Mas Anies, masih bisakah memilih rumah yang mereka mau seperti yang Anda sampaikan itu? Ya, jadi pertama program ini dari awal kita katakan bentuk rumahnya bisa bervariasi. Karena ini adalah program pembiayaan dari awal kita katakan. Pembiayaan itu artinya hari ini suplai rumahnya macam-macam. Jadi nanti ketika ada BLUD yang kemarin groundbreaking itu adalah PT Sarana Jaya. Mereka menyiapkan yang membangun kontraktornya, lalu kita yang akan melakukan pembiayaan untuk orang membeli. Yang kedua, kita mewajibkan bagi mereka yang beli ini adalah pembeli rumah pertama. Jadi mereka belum pernah punya rumah sebelumnya. Baik, Mas Anies, jadi kalau ada yang ingin untuk membeli rumah lewat situs online, kan waktu itu kan di debat Mata Najwa Anda pernah mengatakan tuh, bisa situs online itu banyak yang harga rumahnya masih terjangkau. Bisakah menggunakan mekanisme yang ini? Nanti ketika jadi tidak harus rumah susun yang disediakan. Sekarang, makanya saya katakan ini pertama itu groundbreaking. Yang kedua, BLUD ini nanti akan menjadi off-taker. Off-taker itu artinya apa? Artinya rumah-rumah sederhana yang akan dijual, kita bisa beli, dan rumah inilah yang kemudian dibeli oleh warga. Kenapa? Karena kita yang mengambil. Kita mengambil lalu warga yang membeli. Jadi warga tidak langsung membeli, tetapi membeli dari BLUD ini. Betul, dengan program kita. Termasuk juga dengan rumah ini. Misalnya contoh ya. Walaupun mungkin proporsinya akan lebih banyak yang rusun, yang vertikal dibandingkan yang tapak ya Mas? Belum tahu kita, tergantung suplainya. Dimanapun tergantung suplainya. Kalau menurut Wagub sulit mencari lahan untuk membangun rumah atau rumah yang tapak. Jadi memang vertikal. Bukan membangun. Ini membeli yang sudah jadi. Karena banyak yang dijual. Itulah disampaikan, yang terjadi. diprioritaskan untuk vertikal memang. Tentu, kalau yang membangun seperti baru, vertikal. Tapi ketika ada rumah yang murah dijual, kita ambil. Nah, ada satu hal. Mereka yang sudah membeli ini tidak dibolehkan menjual lagi. Jadi ini adalah dibeli untuk dipakai. Kenapa? Karena kita punya pengalaman. Di beberapa tempat di Jakarta, rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Tapi kemudian setelah dibeli, dijual lagi dan harganya berlipat-lipat naik. Karena itu salah satu fungsi BLUD ini adalah menjaga harga. Misalnya contoh, saya beli rumah di sini, kemudian 2 tahun lagi tugas saya dipindahkan ke kota lain. Sementara aturannya saya tidak boleh menjual. Apa yang terjadi? BLUD ini akan menjadi off-taker. Dia yang akan membeli dengan harga yang sudah diapresiasi sesuai dengan kenaikan di tempat yang itu. Boleh menjual spesifik hanya ke BLUD, tidak bisa dijual bebas. Betul, supaya harganya tetap terjangkau untuk warga dan tidak memunculkan secondary market. Itu yang untuk berpenghasilan 7 juta ke bawah. Betul. Yang berpenghasilan di bawah itu, di bawah UMR 3,6, itu skemanya akan berbeda lagi pastinya. Betul. Nah, yang seperti ini, yang sangat rendah sekali, itu tidak mungkin masuk skema perbankan. Kita semua tahu, aturannya tidak memungkinkan. Karena itu bagi yang miskin, betul-betul miskin, maka programnya adalah sewa beli. Sewa beli itu artinya mereka menyewa
dipakai selama periode 15 atau 20 tahun. Dengan membayar rutin, sesudah itu dia menjadi pemilik tempat itu. Jadi mereka menyewa terus, setelah 20 tahun menjadi pemilik. Untuk mereka yang di bawah, karena nggak mungkin. Mas, menyewa berapa ya supaya bisa jadi hak milik? Nggak, menyewa itu bisa 250 sampai 500 ribu. Sekitar itu, range-nya. Tapi yang sekarang saja Rusunawa tunggakannya 160 ribu per bulan, itu tinggi sekali. Ya, kenapa? Karena mereka tidak punya harapan untuk memiliki tempat itu di kemudian hari. Ketika dia tahu, saya membayar 250 rutin, dan satu saat akan memiliki tempat ini, I will do it. Kenapa? Karena saya punya harapan. Tapi kalau tinggal alasan tempat mereka itu cuma menunggak karena tidak ada uang, Mas, bukan ya, karena tidak punya harapan. Begini, selalu akan ada masalah uang. Tapi orang bisa ngoyo. Kenapa? Bisa ngoyo karena dia akan memiliki. Faktanya 31 miliar sekarang tunggakan di Rusunawa. Wah, kalau 31 miliar itu kecil dibandingkan dengan jumlah yang ada jadi banyak. Jadi akan dihapuskan. Bukan itu? Dihapuskan, lain. Kecil atau besar sama penghapusan beda. Karena yang saya baca, Anda mengatakan akan dihapuskan. Ini adalah kenyataan bahwa ada penunggakan, artinya ada problem. Tapi begitu orang punya harapan, dia akan kerja keras. Penunggakan itu akan diapakan, Mas Anies? Nanti kita pikirin lah yang itu. Jangan dulu, Mas, harus dipikirkan nih akan diapakan. Karena yang saya baca di koran Tempo hari ini, Anda mengatakan penunggakan itu akan berusaha untuk diputihkan. Jadi tidak perlu membayar yang nunggak-nunggak. Betul tidak, Mas Anies? Nanti seperti becak lagi, pesannya jadi keliru. Saya tidak ingin, tapi saya jelaskan aja, Nana. Saya tidak ingin kebijakan yang sensitif seperti ini dijelaskan dengan cara debat hitungannya detik. Tidak, karena itu berbahaya sekali. Intinya adalah kalau ada penunggakan, maka dia harus diselesaikan. Karena itu adalah kewajiban. Tapi solusi tiap kasus pasti beda-beda. Tiap rusun berarti beda. Kutipan itu tidak benar. Saya beri contoh. Tidak benar Anda akan memutihkan penunggakan itu. Saya tidak tahu kutipannya di mana, tapi saya selalu Tempo hari ini saya selalu sangat hati-hati. Rubrik Metropolitan. Saya selalu sangat hati-hati soal ini. Saya bawa korannya, ini. Mas Anies. Ya, begini. Bukan korannya. Kalau mau kutipan itu adalah rekamannya. Kalau kutipannya bisa salah. Nanti saya tanya Mas Budi Setiarso, Pemret Koran Tempo bisa menyediakan. Saya terusin dulu sedikit. Sedikit aja nih. Mereka yang berada di rumah susun ada yang karena digusur. Mereka terpaksa masuk ke situ. Ketika mereka menunggak, beda faktornya dengan orang yang memang berada di sana mendaftar. Jadi saya ingin sampaikan tidak ada penyederhanaan kasus-kasus seperti itu. Tapi yang jelas tanggung jawab harus ditunaikan. Yang jelas pendekatannya akan berbeda. Untuk yang penghasilan di atas 7 juta ada pendekatan ini, untuk yang penghasilan di bawah ada pendekatan yang lain. Detailnya seperti apa kita tunggu karena masih dipikirkan, nanti bulan April akan disampaikan.